Tuhan bilang, aku tidak melihat rupa, tapi aku melihat hati. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Yesus berjalan keliling untuk beritakan Injil Kerajaan Allah. Ada pertanyaan kepada Yesus. Siapa yang bertanya itu tidak dituliskan. Tapi kita sudah tahu pasti salah satu dari orang Farisi atau basernya para pemimpin agama. Pertanyaannya ialah, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dalam bahasa Yunaninya, oligoi hoi zosumenoi. Apakah yang diselamatkan sedikit? Itu kan guru yang bilang, kalau dalam baca teks yang lain. Seorang hamba Tuhan, Matthew Henry, mengajukan 4 kemungkinan pertanyaan itu dasarnya. Yang pertama, pertanyaan kepada Yesus oleh mereka sering sekali merupakan sebuah jebakan untuk menangkap dia. Mungkin juga orang bertanya itu ada rasa ingin tahu. Mungkin juga ada rasa takjub atas seluruh pekerjaan dan pelayanan yang Yesus kerjakan atau pengajaran-pengajarannya. Mungkin juga ada pertanyaan untuk meminta klarifikasi. Ya, dan beberapa ahli menyetujui sikap prinsip ini. Jadi dari gaya hidup Yesus bersama dengan orang banyak dan para baser orang Yahudi, para ahli Taurat, kemungkinan itu muncul. Nah, apa pesan tersirat dari Yesus ketika melihat atau mendengar pertanyaan itu? Yesus tidak menjawab langsung, sebab ia datang bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia, tapi dia membimbing hati nurani setiap orang untuk mengalami kerajaan Allah di bumi. Karena itu pesannya apa? Jangan bertanya berapa banyak yang akan diselamatkan, tetapi apakah saya termasuk dalam arak-arakan keselamatan itu? Jangan bertanya apa yang akan terjadi dengan orang ini atau orang itu, tetapi apa yang harus aku lakukan dan apa yang akan terjadi dengan aku. Jawaban Yesus, semua yang ingin selamat melalui pintu yang sesak itu. Apa artinya pintu yang sesak itu? Pintu pertobatan, penyangkalan diri, ketaatan, sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, serta tekun dalam iman, kesucian, dan kasih sejati. Sebab kecenderungan manusia ialah murah meriah dan gampangan. Para senior, untuk melakukan kejahatan itu nggak perlu latihan. Untuk melakukan kejahatan itu nggak perlu training khusus tuh. Dia otomatis dan orang suka melakukannya. Mengapa? Karena kita dikandung dalam dosa, kata Alkitab Mazmur. Tetapi untuk melakukan kebenaran dan kebaikan, orang mesti menjalani pemuritan atau training. Jadi itulah sebabnya untuk orang bertobat, menyangkal diri, taat, sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, cari kebenarannya, tekun, itu butuh proses pembentukan yang luar biasa yang oleh Yesus disebut dengan istilah discipleship, pemuritan. Kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus pikul salib. Kalau kamu jadi muridku, kamu harus tinggal dalam firmanku, dan seterusnya, dan seterusnya. Harus ada perjuangan. Perjuangannya dalam bentuk doa. Orang tidak mudah berdoa karena tidak biasa. Melawan dosa. Orang lebih cenderung kompromi dengan dosa daripada melawan dosanya. Orang mesti berjerih payah untuk mendapatkan kuasa kerajaan Allah itu. Banyak orang berjuang tetapi tidak mendapatkannya. Amsal 28 ayat 9 bilang, doa tanpa ketaatan
Doa itu sebuah kekejian. Bagi iman Kristen, perjalanan itu harus berjalan maju dan mendaki. Kita bisa lihat dalam 2 Petrus 1, 5-7, dia bilang begini, kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara, dan selanjutnya kasih kepada semua orang. Jadi beriman itu ternyata nggak cukup. Percaya Yesus nggak cukup. Di bagian lain Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatan. Dan perhatikan pada ayat 8 dan 9, yang punya dia akan luar biasa mengalami kemajuan, yang tidak punya dia tidak akan dapat apa. Reaksi para penanya dan jawaban Yesus, kami kan udah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau mengajar di jalan-jalan di kota kami. Ini yang disebut SKSD, sok kenal, sok dekat. Tapi jawaban Yesus itu mengejutkan. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah kamu, pembuat kejahatan. Kalau perhatikan di Matius 7 ayat 1-23, ya, kamu berkata kamu bernubuat demi namaku, kamu usir setan, bla 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 dan seterusnya. Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu, pembuat kejahatan. Ini peringatan penting buat gereja dan terutama hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Ternyata kehendak Allah ialah melakukan apa yang Yesus lakukan menurut Lukas pasal 4 ayat 18-19 yang pernah saya jelaskan tentang bebas, beritakan Injil, sembuhkan emosi yang sehat, bebaskan orang dari ikatan, anugerah kemenangan dan sehat jasmani. Itu yang disebut hidup dalam kerajaan Allah. Bapak-bapak dan para senior, ibu-ibu, para seniorita, dalam kerajaan Allah itu selalu ada kejutan-kejutan. Yang pertama, ya, pada ayat berikutnya dia bilang yang terdahulu akan terkemudian dan seterusnya. Yang di dunia begitu penting ternyata menjadi yang paling hina dalam kerajaan Allah. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian dan sebaliknya. Apa itu yang dimaksudkan dengan terdahulu dan terkemudian? Ya, harta kekayaan, pendidikan yang tinggi, kedudukan yang hebat atau bakat-bakat yang luar biasa. Mereka dihormati oleh dunia, bahkan oleh gereja. Yang terakhir ialah mereka yang tidak dikenal, tidak dipandang, akan dimuliakan di kerajaan surga. Nanti baca di 1 Korintus 15 ayat 41-42. Mengapa? Karena Allah tidak menilai orang dari penampilan lahiriah, tetapi dari kesungguhan hati, kesucian, dan kasih dalam hati. Ada 3 ayat yang saya kutip. Pertama 1 Samuel 16 ayat 7, ketika pengurapan anak-anak Isai untuk menjadi raja. Datang dengan gagah perkasa, anak yang pertama Eliab, itu tinggi dan itu memenuhi syarat-syarat menjadi seorang raja. Semuanya ditolak. Dan datang seorang anak kecil yang ya masih kemerah-merahan mukanya. Lalu Tuhan suruh Samuel untuk berdiri urapi dia. Daud, dan di situ Tuhan bilang, aku tidak melihat rupa, tapi aku melihat hati. Yang kedua, peristiwa janda miskin yang memberikan persembahan dari semua yang dia sampaikan ketika Yesus sedang dalam bait Allah dan melihat dia memberikan. Dan yang ketiga, seorang perempuan yang namanya Maria yang lainnya, yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Itu contoh-contoh yang paling real dalam Alkitab bicara tentang yang terdahulu dan yang kemudian dari soal hatinya.
Itu bagian-bagian yang saya sampaikan dari teks yang kita baca. Intinya ialah Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Jadi hakikat kerajaan Allah ialah discipleship. Disciple, muncullah istilah disiplin. Jadi saya kira itu penting ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.